Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa Elsinta TV dalam program Risalah Iman. Pada kali ini saya Habdi Robi Walia telah ditemani oleh seorang Ustadz bernama Dr. Ahmad Kiani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Tengah pandemi Ustadz, bagaimana Ustadz kegiatan waktu sehari-hari Ustadz? Kalau yang aktif ya pasti berhati-hatilah dengan itu. Tapi kalau yang cuek gitu ya, ada juga yang cuek. Nggak pakai masker. Seolah-olah pandemi itu cuman kata-kata aja. Kata-kata aja. Tapi kalau yang merasa sakit, baru merasakan bahwa pandemi itu ada. Iya. Seperti itu kira-kira. Baik pemirsa, beliau merupakan Majelis Syuro daripada Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi. Insya Allah tema kita pada kali ini tentang kemudahan dalam ibadah. Kira-kira gimana Ustadz yang sama-sama dengan ibadah itu mudah? Maksudnya seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Elsinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat yang Allah amanahkan kepada kita. Sekecil apapun yang Allah berikan, semoga Allah jadikan sebagai ladang amal ibadah yang baik di sisinya. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kita berbincang tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan vertikal horizontal ya, masalah ubudiyah. Kemudahan dalam beribadah itu sebenarnya beruntung sekali, dan ini adalah kesempatan. Kata Nabi, al-waqti asmin minad dhahabi wal fiddah. Waktu yang Allah berikan singkat ini, yang sempat ini, yang tenang ini, itu adalah satu kesempatan yang sungguh luar biasa kalau kita manfaatkan dengan baik. Kalau dibandingkan dengan intan permata, dengan perhiasan, dengan yang berbau dunia, itu jauh lebih baik hal-hal yang dipakai dengan ibadah. Dan ibadah ini sebenarnya banyak sekali ya macamnya ya. Kita beribadah bukan hanya ritual ya. Yang selama ini kita lakukan tentang ritual itu yang tidak bisa atau tidak boleh dilupakan, karena itu adalah satu kewajiban yang harus, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Itu adalah satu kesempatan bagi orang yang memang benar-benar kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Orang yang kadang-kadang dengan kesibukan yang sungguh luar biasa saja, kalau ini tahu ibadah yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Yang Maha Kuasa, maka mereka merasa beruntung bahwa waktu yang dipakai oleh dia adalah untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Yang jadi masalah adalah ketika waktu yang begitu banyak, waktu yang begitu tenang dan kesempatan ada, bahkan mampu bisa melakukan ibadah, mereka sia-siakan begitu saja. Salah satu contoh, kita tahu kesenangan hidup di dunia, apalagi orang yang senang main gitu, misalkan senang catur, senang olahraga dan sebagainya. Kalau memang itu tidak menyita waktu pada saat beribadah, mungkin sah saja, misalkan olahraga gitu ya, diberikan waktu dengan luang, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau sehari kita tidak pernah berhenti dari pagi sampai sore main gaple, terus main catur, misalkan mohon maaf nih, karena permainan seperti itu mungkin juga banyak yang senang, termasuk saya juga kadang-kadang suka melihat apa sih manfaatnya, tapi kalau udah bisa senang juga. Ketagihan juga Ustadz ya? Ketagihan juga. Rupanya hal-hal seperti itu rugi sekali lah kalau tentang ibadah itu kita tinggalkan begitu saja. Tapi bagi orang yang mengerti tentang waktu itu, pasti dia akan memilah, menghitung gitu ya, waktu-waktu dalam melaksanakan ibadah. Yang jadi masalah sekarang ini, orang mungkin sudah pada pinter kali ya, ketika ada waktu untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, kadang-kadang dilewat begitu saja. Padahal kemudahan itu ada untuk dirinya. Yang saya khawatir itu ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa
Allah mengingatkan kepadanya misalkan di dalam surat Toha misalkan ya, surat yang ke-20 ayat 124, 25, 26 itu sebenarnya mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlena dalam hal ibadah, apalagi melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dalam ibadah ini kadang-kadang kalau kita tidak banyak melakukan kegiatan, ruginya itu mungkin bukan sekarang ini menikmati hidup biasa saja, jadi seolah-olah tidak ada masalah, tapi khawatir di kemudian hari gitu ya, waktu yang begitu singkat nanti akan dipertanyakan oleh Yang Maha Kuasa, hidup yang kamu luang itu dipakai apa gitu. Sementara alasannya masalah ibadah itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang susah dan sebagainya, dan memang itu banyak sekali. Mungkin contoh kecilnya sholat Ustaz ya, ibadah itu ya. Itu ritual ya, ritual yang harus dilakukan. Nah, ibadah sholat itu kan yang mudah cuma diomongin doang, kata-katain sholat gitu. Sholat. Ya. Tapi untuk melaksanakan itu tidak. Yang saya khawatir itu misalkan di dalam surat 61 ayat 2 gitu, sudah tahu gitu ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ayat yang keduanya itu kan mengerikan sekali, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi udah tahu bahwa sholat itu kewajiban dan nilai di hadapan Yang Maha Kuasa, bukan kita mencari pahala, tapi jelas ada nilai kebaikan di situ. Tapi saya nggak tahu karena banyak orang, mudah-mudahan tidak kita gitu ya, orang yang mengabaikan tentang hal seperti itu. Waktu yang begitu singkat lalu kita biarkan begitu saja, sehingga masalah ibadah itu membuat dia lalai, membuat dia susah gitu ya, susah melakukannya maksudnya. Kalau ibadahnya mungkin bukan hanya itu saja, juga banyak ibadah, tapi untuk melakukan itu sangat sulit sekali. Padahal kalau kita lihat di dalam surat yang ke-8 gitu ya, ayat ke-3, ayat ke-4 itu kalau kita bahas tentang hal itu ya, surat Al-Anfal gitu ya, itu ada 3 syarat untuk mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki karim gitu ya. Rezeki yang mulia itu 3 syarat gitu ya. Tapi nanti kita akan coba syarat-syarat itu kita bahas pada segmen berikutnya di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Yani. Masih menarik pemirsa sekalian, pembicaraan kita pada kali ini tentang bagaimana Islam itu menggambarkan tentang kemudahan dalam konsep ibadah. Tadi menyetir sedikit tentang ibadah ritual. Jangan kemana-mana, tetap dengan Elsinta TV dalam program Risalah Iman. Pemirsa, kembali bersama kami dalam program Risalah Iman Elsinta TV dimanapun Anda berada. Masih dengan Dr. Ahmad Yani. Tadi Ustadz menggambarkan tentang kemudahan ibadah, tapi ibadah yang ritual, Ustadz. Memang ada ibadah yang apalagi selain ritual? Pemirsa Elsinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, masalah ibadah itu karena ada mahduh, ada ghair mahduh gitu ya. Ada langsung vertikal, horizontal kepada Allah, ada kepada manusia. Vertikal itu mahduh, Ustadz ya? Ya, kepada Allah. Kepada Allah, sholat. Yang horizontal adalah yang ghair mahduh. Manusia gitu ya. Apapun pekerjaan yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum itu adalah ibadah gitu ya. Banyak kalau kita runtut satu persatu tentang hal ibadah itu banyak sekali. Cuman yang jadi masalah itu adalah masalah yang tadi dikatakan kelihatannya ada satu kesulitan gitu ya, masalah ibadah. Padahal Allah itu tidak senang kepada hal-hal yang menyulitkan. Misalkan Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Itu sebenarnya untuk kemudahan-kemudahan dalam hal apa saja, melakukan yang ada sifatnya ubudiyah ya dengan Yang Maha Kuasa atau dengan manusia. Tinggal kita ada nggak keinginan, ada nggak kemauan dalam hati dan diimplementasikan nggak di lapangan gitu, dilakukan oleh kita. Misalkan di dalam surat ke-8, alladzina yuqimunas shalah, itu menyegerakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua adalah bisa nggak memberikan yang terbaik, karena sholat infak itu selalu beruntut gitu ya. Karena orang yang sering sholat kalau
jarang infak juga masih dipertanyakan gitu, bukan berarti tidak sah, masih dipertanyakan kalau memang dia layak dan tahu serta ada gitu ya yang mau diinfakannya. Itu kan satu kesempatan untuk berbuat kebaikan. Maka Allah katakan di ayat yang berikutnya, ulaika humul mu'minun haqq, itulah yang sebenar-benarnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kata Allah, lahum darajatun. Kata Allah, mereka yang nomor satu akan diberikan diangkat derajatnya. Yang kedua adalah wa maghfiratun. Mereka itu akan diberi ampunan oleh Allah. Wa rizqun, dan yang ketiga Allah akan memberikan rizki kepada dia, kariman, rizki yang mulia. Pemirsa Elsinta yang berbahagia, masalah ibadah ini kadang-kadang kita menjadi satu alasan yang klasik, di mana ketika ada satu perintah kita kadang-kadang sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na. Tapi mungkin kadang-kadang, mungkin pada saat itu iman seseorang kan kalau lagi naik, lagi naik itu kan biasanya tingkat rajin dan semangat itu, walaupun ada mungkin dikit-dikit sifat riaknya ya jalan terus gitu ya. Tapi kalau misalkan dia lagi menurun, kadang-kadang jangankan mendengarkan yang seperti begitu, perintah yang benar-benar diperintahkan atau diajak itu kadang-kadang dia tidak mendengar, karena mungkin pertama kadar keimanan ya, yang kedua bukan kesadaran. Kalau udah kadar keimannya rendah, tipis, itu telinga itu seperti apa ya, tidak mendengar, tuli aja gitu. Lagi mager ya, lagi malas gerak gitu, jadi malas gitu. Malas saja. Kalau memang manusia itu sifatnya seperti itu, sifatnya berubah gitu ya. Pada saat memang dia imannya mungkin sedang hebat, sedang tinggi, sedang apa ya, semangatnya, jangankan disuruh, tidak disuruh juga sepertinya sudah dilakukan langsung awal waktu. Nah gitu. Padahal dalam ibadah itu biasa aja gitu ya. Ketika ada perintah kita lakukan. Ketika ada orang yang harus ditolong kalau kita mampu dan tidak ada alasan. Cuman kadang-kadang begini. Dalam ibadah itu sebenarnya membantu itu ketika ada orang yang minta atau mau ditolong, yang pertama itu biasa gitu. Tapi kedua, ketiga, keempat kadang-kadang sifat manusia ada. Emang nggak ada lagi yang minta lain. Mulu, gitu. Kebiasaan ini. Emang nggak ada lagi kok kesini terus, kadang-kadang seperti begitu. Padahal banyak ustadz yang menyampaikan begitu nilai kebaikan itu, lipatan pahala itu yang sungguh luar biasa. Misalkan di dalam surat 2, masalul mu'minin ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, al-ayah dan seterusnya. Itu sebenarnya satu gambaran bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang baik untuk orang yang benar-benar beribadah itu ya, termasuk infak, sedekah. Itu membuat kesempatan sebenarnya. Tapi kadang-kadang yaitu dihalangi dengan sifat bosen, sifat mungkin posisi dia tidak membuat senang, maka kadang-kadang kadar keimanan saat itu mungkin ada pengaruh atau mempengaruhi gitu, betul. Nah, ya pada dasarnya dalam ibadah itu sebenarnya melaksanakan ibadah terutama sholat ya. Kata Nabi, kulil ardi fil masajid. Seluruh hamparan bumi itu tempat sujud. Artinya di mana saja kita berada, beribadah kepada Allah itu jangan terhalang oleh sesuatu tempat. Saya pernah membaca satu tulisan yang ditulis oleh tinta emas. Kebayang nggak ketika Nabi kita Muhammad SAW sholat subuh gitu ya, karena sholat subuh dan sholat isya itu istimewanya luar biasa. Sehingga Nabi menyampaikan man sholat al-isya'i fi jamaati faka'annama nisful lail gitu. Setengah malam. Sungguh setengah malam itu kalau dihitung jamnya 6 jam. 6 jam. Ya. Dan begitu juga subuh. Wa man sholat subuh fi jamaati faka'annama kulluhu. Jadi seolah-olah melaksanakan sholat subuh itu seperti melaksanakan semalam suntuk. Nah, ketika assalamualaikum ke kiri, ke kanan, ke sebelah kiri ditanya, loh si Fulan itu kemana? Tidak kelihatan sholat berjamaah subuh. Ditanyakan, bayangkan saking Nabi memang cinta sama umatnya dan memang sholat subuh itu sungguh luar biasa. Ditanyakan yang biasa sholat berjamaah itu tidak ada, ditanyakan.
Kemana dia? Sakit ya Rasul. Ditengok gitu. Padahal perjalanan ini cukup lama sampai 2,5 jam dari tempat rumahnya ke tempat ibadah. Saking apanya? Saking pertama Nabi cinta kepada umatnya dan umatnya kalau sudah komitmen dalam melaksanakan ibadah, dia tasalsul, dia tidak pernah berhenti kecuali dia sakit. Nah pada saat itu memang dia sedang sakit. Itu hal-hal yang sungguh luar biasa seperti itu. Tapi kita kadang-kadang membiarkan waktu begitu saja. Seolah-olah ibadah sholat itu berat sekali, sangat berat sekali. Memang bukan itu saja, tapi ingat, apapun ibadah kita yang kita lakukan, kalau sholatnya ditinggal, disengaja, bahkan mungkin tidak perlu sholat, yang penting jadi orang baik saja gitu ya. Tidak cukup dengan itu, karena sholat itu sebagai tiang agama. Ya, kalau tiangnya tidak ada, mau nempel di mana? Runtuh. Iya, Pancangnya nggak ada, betul. fondasi nggak ada. Oleh karenanya pemirsa El Sinda yang berbahagia, ternyata ibadah itu bukan hanya ritual saja, bukan hanya sholat saja, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain yang bentuknya tidak berbentuk ritual, tapi nilai ibadahnya di hadapan Yang Maha Kuasa sungguh luar biasa. Yang jadi masalah adalah ketika sifat jenuh udah ada di dalam dada, bosen gitu, mungkin rasa bosen gitu ya. Saya khawatir ditinggalkan. Padahal bosen itu kalau dalam belajar, tahu nggak? Kita sedang belajar nih karena ada ujian, jenuh, bosen, tapi ketika baca terus, lalu menarik gitu yang dibaca Ustaz, kita. menarik tadi, Ustaz. Ini menarik tadi kita bahas, mohon maaf, kita akan break sebentar. Ya, tadi Ustaz menjelaskan suatu cerita, makin menarik. Pemirsa sekalian, bincang kita pada sore hari ini, pada kali ini, jangan kemana-mana, tetap di program Salah Iman, Sinta TV. Kita akan kembali setelah yang break yang satu ini. Pemirsa Sinta TV masih dalam program Salah Iman dengan Majelis Syuro Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Dr. Ahmad Yani. Tadi menarik Ustaz, Ustaz terhenti pada kisah bagaimana kemudian menjadikan pendidikan itu menarik. Ini tentang Islam itu mudah dalam ibadah. Ya. Silakan Ustaz. Ada satu pengalaman yang saya rasakan dan ini menjadi barometer kita. Ketika kita akan menghadapi satu ujian lah gitu. Kalau di sekolah itu ujian. Dan pada saat itu kita lagi enjoy-nya kita untuk belajar atau sedang belajar. Dan sifat jenuh itu ada, nempel di dalam diri kita seolah-olah malas sekali. Tapi ketika kita berpikir, kalau saya tidak lulus nanti, kalau saya gagal, kalau saya tidak sukses, saya harus mengulang lama. Nah sekarang saya menghitung berapa menit, berapa jam, berapa hari saya harus belajar nih untuk menggulkan cita-cita saya, yaitu kelulusan lah, katakan seperti begitu. Dan pada saat jenuh itu kita dipacu dengan sesuatu yang menarik untuk kita, karena kalau kita gagal, kalau kita tidak bisa melangsungkan pelajaran, bukan malu lagi, tapi saya pasti akan malas menghitung lama sekali. Dalam hal ini ada satu dorongan, motivasi untuk belajar benar-benar, tapi kita bisa menempuh apa yang kita inginkan, yaitu tercapainya cita-cita. Nah di situ kita punya pengalaman, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah bosan dengan belajar, karena di situ ada nilai yang tidak terlihat tapi akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu yaitu pertama mungkin pada saat kelulusannya kita gembira, yang kedua mungkin puas ya, kita mendapatkan nilai yang terbaik di antara yang baik. Itu adalah satu kepuasan, padahal waktunya sedikit sekali. Tapi kalau pada saat kita datang dan kita tidak melaksanakan yang seharusnya, yaitu kita tidak persiapkan, males sekali gitu, dan kita tinggalkan begitu saja, kita tidak lulus, harus ngulang 1 tahun lagi atau beberapa bulan lagi. Kemudian. Bukan penyesalan lagi, nanti makin malas lagi. Jadi jangan biarkan ketika ada malas di dalam diri kita, itu adalah satu penghalang yang sungguh kita membuat kita akan jatuh mungkin dalam keberhasilan mungkin kalau sekolah gitu, kalau di pesantren mungkin menalar kitab atau Al-Quran dan sebagainya. Kehidupan dengan ibadah, Ustaz. Betul.
Nah, masalah yang seperti ini sering dilakukan oleh adik-adik kita, anak-anak kita baik di sekolah ataupun di pesantren. Karena apa? Sifat jenuhnya sudah ada di dalam diri. Padahal kalau kita bukan hanya memperbaiki, kalau kita benar-benar teguh gitu ya dengan apa yang kita lakukan pada saat itu, waktu yang sedikit kita manfaatkan dengan baik, dia akan melewati fase-fase yang menegangkan gitu ya. Coba kita bayangkan kalau hari haknya ketika diumumkan yang lain lulus karena kita malas, terus kita nggak lulus, bukan tidak lulus lagi, terpinggirkan, malu oleh keluarga, malu oleh teman, malu dan sebagainya. Itu adalah satu kegagalan ini mungkin kalau di dunia hanya sebatas sementara di dunia saja. Coba kalau misalkan gagal di sono gitu ya, kata di sono, Allah, maksudnya di akhirat. Iya, di akhirat maksud. Kata Allah, "Wa man arada an dzikri fa innallahu ma'isatan dongka." Coba kalau seperti itu kan membuat kita susah selama-lamanya, itu kan tidak mau gitu ya. Kalau udah susah itu di dunia aja susah seperti ini, kayaknya gelisah sekali. Orang susah di dunia karena mungkin banyak kekurangan gitu ya. Ini hanya di dunia saja gitu. Dikira setelah di dunia itu tidak ada lagi cerita. Padahal setelah kematian itu ada satu cerita atau awal dari cerita yang akan datang. Nah, hal seperti ini kalau kita renungi bahwa dalam ibadah itu memang tidak hanya sholat saja, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain yang kita bisa lakukan. Mungkin dalam melaksanakan sholat belum sempurna gitu ya, bolong-bolong ditambal dengan yang lain dengan sholat sunatnya misalkan, kan begitu. Kalau kita punya kain sarung, ketika kita melaksanakan sholat banyak yang bolong, mungkin tidak sempurna, bahkan mungkin batal gitu karena aurat kita kelihatan. Tapi karena rajin dia melaksanakan sholat sunat dan sebagainya, mungkin bolong-bolong itu bisa ditutupi. Kalau kita lihat di dalam surat yang ke-11 ayat ke-114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Jadi sebenarnya sesuatu yang baik itu atau kebaikan itu adalah menutupi hal-hal yang kurang baik atau yang buruk gitu ya. Nah, dalam hal ibadah ubudiyah baik vertikal atau horizontal, mungkin kita dalam sholat yang kita lakukan ini jauh dari kesempurnaan, tapi karena banyak yang sunatnya, kita hampir setiap sunat tidak ada yang ditinggalkan, sholat sunat apalagi sholat fajar gitu ya, sholat witir tidak ditinggalkan, mungkin nilainya sungguh luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sunat rajin, tahajudnya rajin, sholat wajibnya ditinggalkan, itu juga jadi satu pertanyaan yang kebalik. Kebalik. Mana yang harusnya didahulukan? Nah, itu. Berarti Ustaz sampaikan bahwa seharusnya kita itu semangat dalam ibadah karena ibadah itu mudah. Ya. Karena kalau misalnya kita sulit, akan jadi sulit Ustaz. Betul. Tapi apakah itu berarti kita memudahkan ibadah? Mudah, gampang nanti aja. Nah, gitu. itu. Kan ibadah mudah juga Ustaz. Iya, tidak juga seperti begitu. Artinya memudahkan yang sudah mudah itu sebenarnya tidak logis ya. Karena kemudahan itu kalau kita juga tidak dilaksanakan tidak berarti. Justru kemudahan itu adalah mungkin kalau di ini ada rukhsah lah gitu ya. Rukhsah itu sebenarnya adalah melakukan yang kelihatannya agak sedikit sulit tapi dimudahkan gitu oleh Yang Maha Kuasa. Misalkan kita lagi buru-buru mau perjalanan jauh gitu naik mobil, terus nih ikut mobil orang, kayaknya dia nggak pernah berhenti nih sholat zuhur nih. Kita niatkan bahwa nanti asar saya jamak qashar gitu, jadi dipermudah. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Yani. Sangat menarik bincang kita pada kali ini tentang Islam itu agama yang mudah. Mudah-mudahan yang kita bahas manfaat. Terima kasih pemirsa di mana-mana berada dalam salah iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.